Hari menjelang petang, matahari mulai terbenam di Cakrawala. Sore itu, sekitar pukul 18.00, Sukemi, seorang buruh bangunan yang tinggal di Jalan Nogososro nomor 64, Tlogosari, Semarang, hendak mengambil air di tandon bawah tanah di depan rumah. Ia berniat ingin mandi. Namun, betapa terkejutnya Sukemi saat ia mendapati sesosok mayat di dalam tempat penampungan air tersebut. Mayat yang diketahui berjenis kelamin perempuan tanpa identitas itu ditemukan dalam kondisi sudah membengkak dan berbau. Bersama warga, ia segera melaporkan penemuannya itu kepada polisi. Polisi segera datang ke tempat kejadian perkara. Mereka memasang polis line dan melakukan olah TKP. Korban diidentifikasi sebagai Wahyu Puji Hartini alias Ana, 34 tahun. Warga Jalan Pringgading 3 RT 5 RW 1, Kelurahan Berumbungan, Semarang Tengah. Ana diduga menjadi korban pembunuhan. Karena selain menemukan mayat, di lokasi tersebut juga ditemukan sebuah galian tanah sedalam setengah meter. Selain itu ditemukan pula bantal dan baju yang terdapat bekas darah. Juga sebuah pacul dan parang. Untuk mengorek kejadian itu, polisi membawa 3 orang saksi untuk diperiksa. Mereka adalah Sukemi atau Kemi, orang yang diketahui tinggal di tempat itu sekaligus penemu mayat. Yang kedua adalah Suwandi, kakak Kemi, dan 1 orang teman Kemi yang menumpang di rumah kosong itu. Dari hasil penelusuran, polisi mendapatkan sebuah nama, yaitu Supendi, 46 tahun. Keberadaannya diketahui dari salah satu saksi, yaitu Sukemi, buruh bangunan yang menumpang tidur di rumah kosong tempat penemuan mayat korban. Siapa Supendi dan apa hubungan lelaki itu dengan Ana? Diketahui Supendi adalah juga seorang buruh bangunan. Saat itu hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014. Supendi makan mie di dekat Giant Tlogosari. Malam itu ia melihat seorang wanita yang sedang sendirian. Tanpa ragu, Supendi kemudian mendekatinya dan melancarkan rayuan. Wanita itu diketahui bernama Ana. Selesai makan, Supendi membayari makanan wanita itu sebesar Rp20.000. Saat itu Ana bertanya, di mana rumahnya? Namun kemudian tanpa ragu, Supendi mengajaknya ke rumah kami. Saya bayari mie-nya Rp20.000. Terus dia tanya rumah saya di mana. Terus saya ajak ke rumah tempat kami tinggal. Ana menurut saat diajak ke rumah kosong di Jalan Nogososro nomor 64 Tlogosari Kulon itu. Di sana, Supendi meminjam kamar Sukemi dan mengajak korban berhubungan badan. Namun ternyata korban saat itu masih datang bulan sehingga membuat pelaku kaget. Supendi mengatakan, dia bilang lagi datang bulan, tapi sudah telanjang, sudah berhubungan sekali. Terus saya cek pakai cahaya dari HP. Saya lihat ternyata benar datang bulan. Saya kecewa. Kenapa dia tidak bilang sebelumnya? Paparnya dengan tenang. Mengetahui korban datang bulan, Supendi segera menyuruhnya memakai baju. Namun karena sudah keburu emosi, ia meraih kayu sepanjang 60 cm dan menghantamkannya ke kepala 2 kali, kemudian perut. Darah korban pun berceceran di kamar Sukemi. Melihat korban yang sudah tak berdaya, Supendi kemudian panik. Untuk menutupi aksinya, Supendi kemudian menyeret korban dan memasukkan jasad korban ke tandon air dalam posisi terbalik. Saya seret ke tandon dan saya masukkan. Saya masukkan kepalanya terlebih dahulu. Setelah mengamankan jasad Ana, Supendi mengambil perhiasan dan sepeda korban. Ia menjualnya, kemudian kabur ke Brebes untuk menyembunyikan diri. 9 hari setelahnya, yaitu tanggal 24 Maret 2014, mayat Ana ditemukan. 8 jam setelah penemuan mayat korban, Supendi dibekuk polisi. Ia ditangkap di rumahnya di Sawojajar, Brebes pada Selasa 25 Maret dini hari.
Di hadapan polisi, Supendi mengaku, "Saya kemasukan setan sedikit, kemudian memperkosa dia." Supendi yang bertubuh kecil itu sempat berbelit-belit saat dimintai keterangan polisi terkait motif dan waktu pembunuhan. Setelah beberapa kali ditanya, akhirnya ia mengaku membunuh korban yang akrab dipanggil Ana itu karena kecewa korban datang bulan. Ana dibunuh di hari yang sama saat mengenal Supendi, yaitu tanggal 15 Maret 2014. Tersangka Supendi dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Ana yang diketahui tewas dalam kondisi mengenaskan membuat keluarga merasa terpukul. Sebab lebih dari 1 pekan lalu, Ana meninggalkan rumah tanpa kabar dan tidak diketahui di mana keberadaannya. Pihak keluarga sebenarnya sudah berusaha mencari dan menghubungi telepon seluler Ana, namun tidak berhasil menemukan di mana keberadaannya. Lebih dari seminggu tidak tahu kemana. Kita sudah kehilangan kontak sama dia, ungkap Hartono yang merupakan kakak kandung korban. Sementara itu Agus Supriyanto, suami Ana, menangis terharu saat melepas jenazah sang istri untuk dimakamkan. Sementara itu di penjara, Supendi ditemukan gantung diri di kamar mandi tahanan Polsek Pedurungan. Ia gantung diri menggunakan kaos yang dipakainya. Supendi ditemukan dalam keadaan menggantung sekitar pukul 3 dini hari dengan cara mengikat lehernya dengan kaos yang disobek hingga panjang dan dikaitkan ke teralis yang ada di ventilasi kamar mandi. Dari rekaman CCTV sekitar pukul 2 dini hari, Supendi mondar-mandir di dalam sel seperti orang gelisah. Kemudian ia masuk ke kamar mandi. Sementara 1 tahanan lainnya di dalam kamar itu masih tidur. Sekitar pukul 3 dini hari, penjaga memantau pergerakan Supendi. Namun ia tidak juga keluar dari kamar mandi. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata ia sudah menggantung. Penjaga segera melakukan pertolongan dan menurunkan tubuh Supendi. Saat itu suhu tubuh Supendi masih hangat dan segera dibawa ke RSUP Dr. Karyadi Semarang. Namun dari informasi terakhir, nyawa Supendi tidak bisa diselamatkan. Dari pengakuan teman satu sel Supendi yaitu Rois 18 tahun, ia mengatakan, sejak di dalam sel, Supendi memang seperti orang yang gelisah. Bahkan ketika tidur, ia menyebut-nyebut nama anaknya. Bahkan pernah saking takutnya, Supendi seperti ngelindur, memanggil-manggil nama anaknya meminta tolong. Ia juga menyebut bahwa Supendi tidak terlalu banyak bicara. Dini hari tadi, Rois sempat dibangunkan oleh Supendi. Ia ditanya, lapar atau tidak. Bahkan Supendi mengambilkan koran untuk menutup kaki Rois yang masih tidur. Saya dibangunin. Dia nanya, lapar apa enggak? Saya jawab iya, tapi saya tidur lagi. Dia ngasih koran buat nutupin kaki saya, ujar tahanan kasus pencurian itu. Sejak ditahan di Mapolsek Pedurungan, Supendi belum pernah dijenguk keluarganya. Diduga, Supendi nekat bunuh diri karena depresi. Supendi dinyatakan meninggal pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014, sekitar 6 hari setelah penangkapannya. Peristiwa mengenai pembunuh yang dihantui rasa bersalah telah membunuh korbannya dialami pula oleh Slamet. Usai membunuh Neneng di villa, Slamet digentayangi. Neneng, seorang pembantu rumah tangga 25 tahun, dibunuh oleh Slamet Puji Hartono 31 tahun, yang merupakan salah seorang penjaga villa. Neneng dibunuh di sebuah villa kawasan Kampung Bojong Honde RT 4 RW 3, Desa Gunung Gelis, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa pembunuhan Neneng di villa yang diketahui milik Mr. J, warga Jakarta tersebut, membuat kaget warga sekitar. Korban dibunuh karena menolak berhubungan badan. Neneng dibunuh dengan cara dianiaya. Lalu jasad korban dikubur di pekarangan di dalam villa. Usai menguburkan korban, Slamet duduk termenung di bawah pohon hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat.
pelaku menceritakan kejadian itu kepada sesama penjaga villa, yaitu Umay 40 tahun, karena Slamet takut dihantui arwah neneng. Saya merasa ketakutan karena bayangan korban terus menampakkan diri, sambil matanya melotot dan terus menghantui saya, kata Slamet kepada Umay. Atas hal itulah, Slamet lalu menyerahkan diri ke kantor polisi ditemani Umay. Polisi pun langsung memproses dan mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengambil jenazah neneng. Kronologi pembunuhan. Slamet dan neneng diketahui berkencan pada hari Kamis 24 Oktober 2013. Keduanya dikenalkan oleh salah seorang teman Slamet. Mereka berkenalan tidak lama, namun sudah saling dekat. Neneng berkunjung ke tempat Slamet bekerja. Mereka menginap bersama di villa tersebut. Pada malam itu, keduanya melakukan hubungan badan sebanyak 1 kali. Malamnya, Slamet kembali meminta jatah untuk berhubungan badan, namun ditolak oleh neneng. Kemudian terjadilah percekcokan di antara keduanya. Slamet sempat mendapat perlawanan dari korban. Tangan pelaku digigit oleh korban, begitu juga leher Slamet terdapat luka cakaran. Slamet emosi, lalu mengambil pisau lipat, menyabet leher korban sebanyak 2 kali, lalu menyabet bagian tubuh lainnya sebanyak 2 kali. Untuk menghilangkan jejaknya, pelaku mengubur jenazah korban di bawah pohon bunga Kamboja di samping villa tersebut. Sikap Slamet yang menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya akan menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan vonis. Bisa jadi dia mendapatkan keringanan hukuman atas perbuatannya karena telah mengakui dan menyerahkan diri. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal penganiayaan dan pembunuhan dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Demikianlah akhir dari kisah tragedi ini. Semoga kalian dapat mengambil pelajaran dari peristiwa ini.